Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya As. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang pelajaran kimia, yaitu tentang perkembangan model atom. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting yang perlu dicatat. Kalian pasti tahu emas. Nah, pernahkah kalian membayangkan bagaimana bentuk terkecil dari emas tersebut? Apakah emas itu berbentuk bongkahan atau berbentuk serbuk? Kemudian, ketika kita melihat hamparan pasir yang ada di pantai dari kejauhan, kita melihatnya seperti sebuah hamparan permadani yang sangat luas. Namun, ketika kita dekati dan kita pegang, ternyata pasir itu hanya berbentuk seperti butiran-butiran yang sangat kecil. Begitupun dengan zat-zat yang ada di dunia yang terbentuk dari partikel-partikel yang sangat kecil, kemudian membentuk partikel yang lebih besar. Partikel-partikel yang paling kecil ini biasa kita sebut dengan sebutan atom. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian pasti sudah tidak asing dengan istilah atom. Istilah atom pertama kali muncul pada abad ke-5 sebelum Masehi. Pertama diungkapkan oleh ilmuwan Yunani yang bernama Demokritus, yang memiliki arti bahwa atom berasal dari kata A yang berarti tidak dan tomos yang berarti terbagi, sehingga dapat disimpulkan bahwa atom adalah partikel yang tidak dapat dibagi lagi. Namun, dikarenakan istilah atom ini tidak disertai dengan penelitian, maka istilah atom ini mulai dilupakan dan kemudian muncul kembali pada abad ke-17 Masehi, yang pertama kali dirumuskan oleh John Dalton dengan teorinya yang biasa kita sebut dengan teori atom Dalton. Menurut Dalton, atom atau unsur terdiri dari partikel yang tidak dapat dibagi lagi yang disebut dengan atom, yang berbentuk seperti bola pejal. Menurut Dalton, atom itu berbentuk seperti kelereng yang berbentuk bola pejal. Kemudian, atom dari unsur-unsur yang berbeda memiliki sifat-sifat yang berbeda. Begitupun dengan masanya yang berbeda juga. Yang ketiga, atom dari suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom dari unsur yang lain, tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Kemudian, reaksi yang terjadi adalah penataan ulang dari atom atau unsur tersebut. Namun, dalam perkembangannya, ternyata postulat dari Dalton ini ada yang kurang tepat, yaitu yang pertama, atom bukanlah partikel yang tidak dapat dibagi lagi, namun atom terdiri dari beberapa partikel subatom. Kemudian, walaupun atom memiliki sifat yang sama, ternyata atom dari suatu unsur yang sama dapat memiliki massa yang berbeda, atau biasa kita sebut dengan istilah isotop. Yang ketiga, atom dari suatu unsur dapat diubah melalui reaksi inti atau reaksi nuklir. Selanjutnya, teori atom Dalton ini ternyata memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya, tidak dapat menjelaskan partikel subatomik antara yang satu dengan yang lain. Kemudian, 2. Tidak dapat menjelaskan sifat-sifat materi. 3. Tidak dapat menjelaskan cara-cara atom saling berikatan. Berikut ini merupakan contoh atom dari teori atom Dalton. Perkembangan model atom yang kedua diawali dengan penemuan elektron oleh J.J. Thomson, di mana menurut teori atom Thomson, atom merupakan materi yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron. Menurut Thomson, atom itu berbentuk seperti kismis di dalam roti kismis. Untuk lebih memudahkan kita dalam memahaminya, di sini saya menganalogikan atom seperti buah semangka yang telah terkelupas dengan kulitnya, di mana buah semangka yang berwarna merah itu adalah atom yang bermuatan positif dan bijinya yang tersebar itu adalah elektron yang bermuatan negatif. Seperti itulah analogi teori dari atom Thomson, sehingga dapat disimpulkan bahwa atom bermuatan netral. Kemudian, Thomson mengemukakan teorinya melalui percobaan tabung sinar katoda. Berikut merupakan bagian dari tabung sinar katoda.
Penjelasan dari tabung sinar katoda sebagai berikut. Apabila medan listrik dan medan magnet hidup, maka sinar katoda akan lurus. Kemudian, apabila medan magnet dan medan listrik mati, maka sinar akan tetap lurus. Apabila hanya medan magnet yang hidup, maka arah sinar katoda akan menjauhi magnet. Hal ini dikarenakan sinar katoda memiliki sifat yang sama dengan magnet. Kemudian, apabila hanya arus listrik yang hidup, maka arah sinar katoda akan belok ke arah muatan yang positif. Dengan begini, maka dapat diketahui bahwa dalam suatu medan yang memiliki muatan sama, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Sedangkan apabila terdapat muatan yang beda, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Berikut merupakan gambaran dari teori atom Thomson, di mana yang berwarna merah itu adalah muatan positif, sedangkan yang biru itu adalah bermuatan negatif. Kemudian teori atom yang ketiga ditandai dengan adanya penemuan inti atom oleh Rutherford dengan teorinya, yaitu teori atom Rutherford. Menurut Rutherford, dari dalam atom itu terdapat inti atom yang sangat padat. Kemudian atom itu tidak bersifat homogen seperti yang dikemukakan oleh Thomson. Menurut Rutherford, atom itu terdiri dari inti bermuatan positif dan dikelilingi elektron dalam suatu lintasan. Rutherford mengemukakan teorinya melalui eksperimen hamburan sinar alfa. Berikut merupakan rangkaian dari percobaan hamburan sinar alfa. Berdasarkan hasil eksperimen hamburan sinar alfa, sebagian besar sinar alfa bergerak lurus seperti hanya melewati ruang kosong atau dinding atom yang tidak bermuatan. Kemudian, sebagian kecil dari sinar alfa itu dibolokkan atau ada yang dipantulkan. Hal ini dikarenakan sinar alfa tersebut mendekati atau menyentuh bagian inti atom yang bermuatan positif. Berikut merupakan gambaran model atom dari Rutherford. Teori atom Rutherford ternyata memiliki beberapa kelemahan, yaitu pada teori atom Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak tersedot dan jatuh ke dalam inti atom. Kelemahan dari atom Rutherford ini kemudian disempurnakan oleh teori atom selanjutnya yang dikemukakan oleh Niels Bohr. Menurut Bohr, atom itu terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron pada lintasan tertentu yang disebut dengan kulit atom. Kulit atom merupakan orbit yang berbentuk lingkaran yang mempunyai jari-jari tertentu. Hal ini juga dijelaskan bahwa elektron dapat berpindah dari kulit yang satu ke kulit yang lainnya, disertai dengan pemancaran ataupun penyerapan energi. Berikut merupakan gambaran dari teori atom Bohr. Pada perkembangan selanjutnya, ternyata gerakan elektron itu menyerupai sebuah gelombang, sehingga muncullah teori atom yang selanjutnya, yaitu teori atom mekanika kuantum. Menurut teori atom ini, atom merupakan partikel yang terdiri dari inti bermuatan positif dan elektron yang mengelilingi inti pada orbital tertentu. Kemudian, orbital itu apa? Orbital merupakan ruang kebolehjadian ditemukannya elektron dalam suatu atom. Nah, setelah kita mempelajari perkembangan model atom, dapat diambil kesimpulan bahwa teori atom Dalton merupakan partikel yang tidak dapat dibagi lagi yang berbentuk seperti bola pejal. Kemudian, teori atom Thomson merupakan partikel yang bermuatan positif dan terdapat elektron yang tersebar di dalamnya, seperti roti kismis. Yang ketiga, teori atom Rutherford adalah atom yang terdiri dari inti bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron dalam suatu lintasan tertentu. Yang keempat, teori atom Bohr ialah atom yang terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron pada kulit. Yang terakhir, atom mekanika kuantum adalah atom yang terdiri dari inti bermuatan positif dan dikelilingi elektron dalam orbital tertentu. Itulah tadi video pembelajaran kimia dengan materi perkembangan model atom. Nah, bagi kalian yang masih ada pertanyaan atau ingin memberikan masukan, saran, ataupun komentar, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar yang disediakan di akhir video. Terima kasih, itulah video pembelajaran dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.